Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Toto. Selamat malam. Perkenalkan dulu, nama saya Andi Prastio dari CGP Angkatan 10 Ya. kelas 291A. Oh iya. Di sini saya ingin mewawancara Pak Toto Iya. Ya. dalam mengidentifikasi kasus dilema etika dan bujukan moral, Pak. Oh, iya. Yang pertama, Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oh, iya. Oh begini ya, Bapak Andi ya. Kasus-kasus ya atau bujukan moral ya dilema etika itu ya. Jadi saya ya selaku pimpinan kepala sekolah SD Negeri Kalidrem 03 selaku pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan 1, diantaranya adalah yang pertama bahwa masalah yang ada itu ya, apakah itu merupakan suatu bentuk dari etika ya, dilema etika yang mana ya saya harus memilah-milah masalah itu sesuai dengan kadar dari masalah itu. Kemudian dalam melaksanakan masalah itu ya, dalam proses mengidentifikasi masalah itu, maka perlu adanya yang namanya prioritas. Itu Andi. Seperti prioritas ya, Pak. Iya itu. Kemudian yang kedua, Bapak, Iya, monggo. selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, Pak? Oh iya. Nah, dari identifikasi tadi ya tentang dilema etika ya, dan juga akan mengambil suatu kebijakan atau putusan tentang suatu masalah yang mana masalah itu adalah sama-sama benar. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa masalah itu ya pasti ada prioritasnya, mana yang harus diselesaikan pada waktu itu dan mana masalah yang memerlukan waktu. Jadi harus ada ya, memilah-milah itu istilahnya Bapak Andi. Jadi ada prioritas juga di situ. Itu ya. Ya, Bapak. Baik, untuk yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Toto lakukan selama ini? Oh ya. Jadi prosedur atau langkah-langkah dalam suatu mengambil kebijakan dalam masalah-masalah tersebut. Yang pertama itu adalah apakah masalah itu ya kalau di dalam proses ya di peserta didik, maka langkah-langkah yang diambil adalah harus memprioritaskan untuk kepentingan peserta didik. Kalau masalah itu di gurunya ya atau didikanya, tetap kita melakukan pendekatan awal ya, pendekatan dari hati ke hati, face to face gitu istilahnya ya. Kita menggali ya, kemudian mengidentifikasi ya permasalahan-permasalahan yang timbul, kemudian kita duduk bareng ya, apa yang harus kita bahas ya, apa yang kita harus selesaikan ya, apa yang kita harus segera ya membutuhkan suatu keputusan bersama. Jadi intinya adalah harus ada kolaborasi lah, mana yang diprioritaskan ya, mana yang masih memerlukan waktu. Jadi ada kolaborasi semacam ya tadi pendekatan ya, pendekatan dari hati ke hati gitu ya, itu intinya di sana, sehingga kebijakan atau keputusan nanti yang diambil itu akan benar-benar ya, yang maksud benar-benar itu adalah menjawab ya masalah-masalah yang terjadi itu Bapak Andi.
Iya. Ya Pak Toto. Untuk yang berikut, hal apa saja Pak yang selama ini Iya, yang iya. Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika Pak? Iya. Oh iya. Jadi sepengalaman saya ya sebagai pimpinan atau kepala sekolah di suatu lembaga, ya maka kita harus apa tadi itu ya istilahnya benar-benar ya memprioritaskan, kemudian melakukan pendekatan-pendekatan ya terhadap masalah-masalah yang timbul ya, baik itu dalam pembelajaran, dalam peserta didik, dalam didikannya, atau masalah-masalah di dalam lingkungan lembaga. Jadi bisa kita duduk bersama ya, kemudian kita akan menggali apa sih penyebab dari masalah-masalah itu, sehingga dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tidak mengalami semacam dilema nantinya, sehingga permasalahan itu dapat tuntas kita selesaikan. Jadi intinya seperti itu. Baik Pak, kemudian apa Anda memiliki sebuah tantangan Ini lanjut ya. apa Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian Pak kasus Iya. dilema etika? Iya. Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa dalam menjalankannya? Ini paham Pak Badi ya. Jadi masalah untuk yang kita akan diambil suatu jalan keluar, pastinya saya yang selaku pimpinan harus punya, yang pertama adalah prosedur tadi, kemudian ada jadwal. Yang dimaksud dengan prosedur dan langkah-langkah ya, itu adalah kita prioritaskan ya, masalah itu apakah perlu pada saat itu kita selesaikan, atau masalah itu masih perlu waktu. Karena masalah itu secara secara umum itu banyak lah ya, boleh dikatakan ada masalah yang berat, yang memerlukan waktu ya, yang cukup lama, ada masalah yang harus segera diselesaikan. Jadi ada prioritas. Contohnya gini, di peserta didik ya, di peserta didik ada anak-anak yang berkelahi. Kemudian ya, kita atau saya lah ya, pada waktu itu ya melihat masalah itu ya, menurut saya harus segera diselesaikan ya, karena tidak bisa menunda-nunda ya, karena itu semacam kekerasan kan pada anak karena perkelahian. Jadi kita langsung selesaikan ya secepatnya agar tidak berdampak lebih luas, karena kalau tidak diselesaikan pada waktu itu dampaknya itu akan meluas kemana-mana ya. Jadi ada, sedangkan yang memerlukan waktu yang lama itu adalah tentang moral pada anak-anak ya. Jadi anak-anak tidak seketika itu ya harus begini, anak tidak mungkin, harus diadakan pendekatan-pendekatan ya, semacam pendekatan dari hati ya, kemudian pendekatan kepada orang tuanya, dan pendekatan juga kepada lingkungannya itu. Jadi ada jadwalnya, maksudnya seperti itu, ada prosedurnya. Nah, tidak semua masalah harus segera diselesaikan ya. Jadi seperti itu tadi, ada prioritas di situ ya. Iya Pak. Untuk yang berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Toto dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Jadi mesti aja ya. Jadi kita sebagai manusia ya, pasti memerlukan orang lain. Tidak bisa secara individu untuk menyelesaikannya gitu ya. Jadi mesti, karena manusia itu adalah
makhluk sosial ya, memerlukan teman ya, memerlukan orang lain ya, sama dengan seperti ini ya, untuk menyelesaikan suatu masalah ya, membuat kebijakan atau keputusan. Jadi ada bagi saya pribadi ya orang ya yang kita ajak untuk ngobrol, dimintai pendapat ya, kita curhat ya. Yaitu adalah yang pertama adalah guru yang senior. Nah, karena kapasitas dari guru yang senior itu lebih pengalaman ya, jam terbangnya juga lebih banyak, kemudian masalah-masalah yang timbul yang dapat diselesaikan dari jam terbang itu juga lebih banyak. Jadi saya juga harus istilahnya ya, curhat, minta pendapat, saran kepada guru yang senior gitu di lembaga itu, Bapak Andi. Terima kasih Bapak Andi ya. Ya, Pak. Yang terakhir Bapak ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Pak Toto petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika, Bapak? Iya. Jadi yang saya ambil ya dari pembelajaran tentang pengambilan keputusan tentang masalah dilema etika itu adalah, yang pertama adalah kita harus bisa mengidentifikasi ya, masalah-masalah yang ada ya, itu apakah masalah itu ya, perlu diselesaikan ya pada waktu itu atau tidak. Nah, dalam penyelesaian itu ya seyogyanya kita harus mempertimbangkan hal-hal yang boleh dikatakan efek dari masalah itu ya, jadi boleh dikatakan efeknya itu apakah positif atau negatif. Jadi harus mempertimbangkan ya. Jadi saya tidak gegabah dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan. Dari pembelajaran itulah ya, yang saya bisa petik ya, yang bisa ambil tentang masalah-masalah dilema etika. Karena yang dimaksud dengan masalah-masalah dilema etika ini sangat-sangat rumit ya, yang benar-benar harus kita fokus ya dalam menyelesaikan masalah itu untuk mengambil suatu keputusan yang bijak. Jadi itu Bapak Andi ya, yang saya ambil dari pembelajaran itu. Terima kasih Pak Toto, sangat membuat saya itu semakin mengerti lah Pak. Nah, ya sama-sama Pak Andi ya, Dalam sama-sama belajar gitu Pak Andi ya. Iya. Yang jelas dari itu ya, Pak Andi ya harus semangat untuk belajar, karena belajar itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat bermanfaat ya bagi kita untuk kedepannya. Karena tanpa belajar kita tidak akan mengupdate hal-hal yang baru ya, hal-hal yang akan kita hadapi di masa depan. Itu Pak Andi ya. Terima kasih ya. Sama-sama Pak Andi. Ya, sama-sama. Sukses, semangat untuk Bapak Andi. Ya. Sekian dari saya Pak Toto ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Andi. Gimana kabarnya Pak Andi? Alhamdulillah baik Pak. Iya, sudah lancar ya Pak Andi ya. Ya, alhamdulillah. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara kepada Pak Cip ya. Ya. Sesuai dengan tugas pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan sebagai pemimpin, Pak. Di sini saya akan melakukan pertanyaan ke Pak Cip ya. Selama ini
bagaimana Pak Cep dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika ataupun moral, Pak? Iya. Jadi yang pertama saya memang analisa Pak Di, ketika permasalahan muncul ya, saya analisa dulu. Apakah ini dilematis ini bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan bersifat personal atau kelembagaan gitu ya. Kalau memang bersifat personal ya kita selesaikan secara personal, humanis gitu ya. Kan tapi kalau nilai benar juga benar gitu ya. Ini benar. Sedangkan ini benar. Tetapi sekarang skalanya, ini skala pribadi atau skala lembaga. Tentu sebagai seorang pemimpin harus punya analisa bahwa permasalahan yang muncul itu nanti bersifat personal atau kelembagaan. Kalau kelembagaan ya itu yang kita dahulukan, Pak. Jadi itu identifikasi penting, tetapi yang perlu kita segerakan adalah kepentingan kelembagaan. Itu, Pak. Terus bukan hanya itu, walaupun kepentingan kelembagaan ini ada faktor-faktor strategis, gitu ya. Karena sebagai seorang kepala sekolah itu juga harus memandang faktor strategis. Strategis itu maksudnya mengandung nilai-nilai kebajikan untuk lembaga. Nah, itu yang kita dahulukan, Pak. Kalau memang nilai-nilai kebajikan memang benar juga, tapi personal yang kita dahulukan adalah kelembagaan. Itu, Pak. Iya, betul. Nah, untuk berikutnya, selama ini bagaimana Pak Cep menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, yang terutama untuk kasus-kasus di mana kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebijakan, Pak Cep. Kebajikan. Iya, kebajikan. Iya. Kebajikan. Jadi itu tadi, Pak, seperti yang saya kupas di depan. Kalau memang nilai-nilai kebajikan sama-sama benar ya, tapi sifatnya personal dengan kepentingan kelembagaan, maka yang kita dahulukan adalah yang bersifat kelembagaan demi kepentingan murid. Demi Ya, kepentingan kalau murid. sudah berbicara kelembagaan, maka di sini untuk kepentingan murid. Murid, gitu iya. ya. Oh, iya. Itu yang kita dahulukan. Kalau memang sebenar memang, tapi bersifat personal, ya itu kita kesampingkan, Pak. Gitu, Pak. Berarti memang untuk kelembagaan ini memang khusus untuk murid ya, Pak. Betul. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini, Pak? Kalau langkah-langkahnya, kalau yang selama ini saya lakukan adalah setiap mau mengambil keputusan itu selalu kita duduk bareng, bicarakan bersama, diskusi, adu gagasan, bagaimana baik dan buruknya, gitu ya. Bagaimana faktor strategisnya, dampaknya kepada lembaga, itu selalu kita bicarakan berduduk bareng. Nah, semua stakeholder sekolah saya ajak bicara. Nah, itu prosedur-prosedur yang kita lakukan dalam mengambil keputusan yang bersifat kelembagaan. Tetapi kalau bersifat personal ya kita melakukan pendekatan personal, manis, gitu, yang sama-sama enak. Itu juga. Ya. Untuk berikutnya, hal apa saja yang selama ini Pak Cep anggap efektif dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya itu tadi, Pak Andi. Yang pertama, kalau memang sifatnya personal, saya melakukan pendekatan personal. Yang paling efektif itu. Kemudian kalau bersifat kelembagaan, ya nilai-nilai kolaborasi, tahapan-tahapan kolaborasi, duduk bersama, kita bicarakan bersama, kita pikirkan bersama dampak baik dan buruknya. Itu yang sangat efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang bersifat kelembagaan. Untuk berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Pak, dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus etika, Pak? Dilema etika, Pak. Tantangan. Iya, begini ya. Kalau tantangannya tentu ya sebagai seorang pemimpin itu akan dihadapkan dengan permasalahan yang dilematis. Gitu ya. Pasti itu sudah pasti. Akan tetapi
semua permasalahan ya yang mengandung benar dengan benar gitu ya, itu kita lihat skalanya. Kalau skalanya itu memang untuk kepentingan lembaga secara umum, ya itu yang kita dahulukan gitu ya. Tapi kalau personal ya kita selesaikan secara personal saja gitu. Maka dari itu tantangannya di situ, Pak. Jadi ketika kita menghadapi sebuah permasalahan yang dilematis, seperti apa ya, ada pepatah itu, dimakan ibu meninggal, tidak dimakan bapak yang meninggal, kan dilematis itu. Akan tetapi kita melihat ini kebaikan ini kok dilematis demi kepentingan siapa? Di situ, di sela-sela permasalahan dilematis itu yang harus kita teliti betul, demi kepentingan siapa. Kalau memang demi kepentingan lembaga, ya tidak apa-apa, win-win solution. Kalau bisa, memang kalau terdesak ya win-loss solution. Itu ya, tidak masalah. Asalkan kita tegak lurus dengan aturan dan demi kepentingan pribadi, lembaga dan faktor-faktor strategis yang akan kita rasakan dampaknya kepada lembaga. Ya, Pak. Berarti untuk berikutnya, apakah Pak Cip memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Cip langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Cip jalankan? Tergantung permasalahan yang muncul, Pak. Kalau masalahnya itu bersifat jangka pendek dan bisa segera diselesaikan, ya kita lakukan penyelesaian secara humanis. Tapi kalau permasalahan itu bersifat jangka panjang, ya kita melalui tahapan-tahapan. Seperti halnya kita mau mengerjakan PNM, gitu kan ada tahapannya itu. Nggak bisa di bulan Januari kita menyelesaikan permasalahan di bulan Juli kan gitu ya, nggak bisa, harus melalui tahapan-tahapan. Sama dengan permasalahan yang lembaga, kalau bersifat jangka panjang, yaitu langkah-langkahnya duduk bareng, terjadwal, gitu dengan apa ya namanya, schedule yang sudah ditetapkan bersama, dan biarkan sudah waktu yang mengalir, asalkan semua sudah dipikirkan di awal. Nah itu yang apa namanya, yang dinamakan dengan terjadwal dengan baik ya, di situ caranya. Duduk bareng, kita tetapkan tujuan, baru kita menyelesaikan step by step. Gitu ya. Tidak mungkin masalah di bulan Juli akan diselesaikan di bulan Januari, itu tidak bisa. Memang harus ada waktu dan langkah-langkahnya. Untuk berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah untuk membantu Pak Cip dalam mengambil keputusan atau dalam kasus dilema etika ini, Pak? Ya, yang mempermudah itu yang pertama pengetahuan, Pak. Pengetahuan, pengalaman sebagai seorang pribadi. Ya. Kalau sering menghadapi permasalahan, ya, dan kita sudah punya pengalaman menyelesaikan permasalahan, walaupun itu dilematis. Nah, itu yang menjadi faktor yang pertama. Yang kedua, nilai-nilai kolaborasi. Jadi teman dekat itu bisa juga kita membantu menyelesaikan permasalahan yang bersifat dilematis, karena kita melalui kolaborasi tadi. Jadi kalau memang permasalahan itu muncul secara kelembagaan, ya nilai-nilai kolaborasi harus kita kedepankan. Tidak bisa berlaga otoriter Sendiri-sendiri ya, Pak? Sendiri nggak bisa, harus apa ya, terstruktur, terjadwal, dan kita kerja bareng. Gitu. Itu yang selama ini saya lakukan. Gitu. Baik, Pak. Dari semua hal itu ya, Pak, yang telah Pak Cip sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik, Pak, dari pengalaman Pak Cip mengambil keputusan dilema etika itu, Pak? Pertama,
di dalam mau mengambil keputusan yang bersifat dilematis, kedewasaan berpikir itu penting sekali dimiliki oleh seorang pemimpin. Kemudian pengalaman menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang ketiga itu nilai kolaborasi. Tidak boleh sendirian menyelesaikan kalau itu bersifat kelembagaan. Tapi nilai kolaborasi semuanya permasalahan akan bisa diselesaikan dengan baik. Karena semua personil bahu-membahu untuk sama-sama menyelesaikan itu. Itu paling tidak pelajaran yang sudah saya petik. Terima kasih Pak Cip ya atas waktunya. Sama-sama Pak Andi, sama-sama. Mudah-mudahan Pak Andi ke depan semakin sukses ya. Amin. Public speakingnya bertambah, terampil gitu ya. Di sini saya dapat banyak pembelajaran dari Pak Cip. Oke, sama-sama Pak Andi. Terima kasih Pak Cip. Saya juga dapat mengeksplorasi pengetahuan saya berkat pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Andi kepada saya. Kalau begitu sekian dari saya Pak Cip. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.